Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang asumsi selanjutnya, yaitu heteroskedastisitas. Oke, jadi homoskedastisitas itu ya bisa diartikan sebagai variance error bersyarat X ini merupakan suatu angka yang konstan ya, atau kita simpulkan ekspektasi dari error I kuadrat given X ini sama dengan sigma kuadrat. Nah, kalau kita ilustrasikan misalnya X adalah pendapatan, Y adalah pengeluaran ya. Jadi ini setiap tingkatan pendapatan di sini ya, masing-masing tingkatan atau level pendapatan ini dia akan punya pengeluarannya masing-masing. Ya. Nah, berapapun pendapatannya, maka kecenderungan orang untuk melakukan pengeluaran ini mengikuti distribusi normal di sini ya. Punya varians yang sama, tidak ada yang terlalu homogen, tidak ada yang terlalu heterogen. Nah, sementara kalau heteroskedastisitas ini kita perhatikan bahwa nanti ekspektasi dari error I kuadrat itu bukan lagi sigma kuadrat, tapi sigma kuadrat I. Nah, perhatikan nih, untuk setiap level pendapatan ya, maka nanti pengeluarannya dia akan punya berbagai macam variasi. Ada yang terlalu homogen ya, ada yang standar seperti ini, ada yang terlalu heterogen. Nah, lalu kenapa sih kok variance error tadi bisa dapat bervariasi? Ya, kita perhatikan di sini ya, ini adalah error learning model. Jadi manusia itu belajar dari kesalahan masa lalu. Misalnya kalau kalian belajar mengetik gitu ya, mungkin ketika awal-awal mengetik kalian kecepatannya hanya lama sekali gitu ya untuk menghasilkan sekian banyak karakter. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalian dengan waktu yang sama misalnya akan lebih banyak menghasilkan karakter. Nah, kemudian ini juga dengan meningkatnya pendapatan, orang akan punya lebih banyak pendapatan yang bisa digunakan sesuai dengan keinginannya, ya. Nah, sehingga nanti variance error-nya juga akan meningkat. Nah, kemudian peningkatan teknologi, kemudian adanya pencilan, kemudian adanya beberapa variabel penting yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, kemudian apa konsekuensinya kalau terjadi heteroskedastisitas? Nah, nanti penaksir OLS-nya tetap dia unbiased dan konsisten, tapi tidak lagi efisien, ya, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Nah, kemudian kalau kita tetap memaksakan menggunakan OLS, ya, pada saat kondisinya adalah heteros, maka nanti varians dari penaksir parameter koefisien regresinya akan menjadi underestimate atau overestimate. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Yang pertama dengan menggunakan metode grafis ya. Ini kita membuat plot antara residual I kuadrat dengan Y cap ya, atau dengan residual kuadrat ini dengan X. Nah, kalau X-nya lebih dari 2, maka kita bisa melakukan plot dengan masing-masing X. Yang kedua dengan melakukan pengujian park ya. Kalau ini kita hasilkan dulu residual dari model regresinya, kemudian dikuadratkan, lalu dilenkan. Nah, nanti dia berubah menjadi komponen Y-nya. Nah, kemudian kita regresikan dengan variabel X-nya. Nah, nanti kalau misalnya kita dapatkan koefisien betanya, ya. Nah, kemudian kalau kita dapatkan estimasi parameter betanya dia signifikan, maka bisa dikatakan heteroskedas karena H0-nya adalah homoskedastisitas. Oke, cara yang berikutnya adalah dengan melakukan pengujian korelasi Rank-Spearman. Nah, ini sebetulnya dia menggunakan rumus yang pernah kalian gunakan pada saat mempelajari korelasi Rank-Spearman. Ya, di sini ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama cocokkan Y dengan X ya, Y dengan variabel X-nya, kemudian kita dapatkan nilai residualnya. Nah, residualnya ini kita mutlakkan, kemudian kita berikan peringkat ya. Nah, kemudian X-nya juga kita berikan peringkat, atau kita juga bisa menggunakan nilai Y cap-nya. Ya, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian kita hitung rank dari nilai-nilai tadi. Selanjutnya baru kita menggunakan formula ini
untuk mendapatkan nilai korelasi eksperimennya. Oke, nah selanjutnya kita gunakan statistik uji T ya dengan formula berikut dengan H0 dan H1 seperti ini. Nah, kalau misalnya tolak H0 berarti kita bisa simpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Nah, karena dia korelasi hanya melibatkan dua unsur saja, jadi kalau X-nya lebih dari 1, maka kita bisa melakukan pengujian untuk setiap variabel X secara terpisah. Oke, selanjutnya adalah dengan menggunakan uji Goldfeld-1 ya. Kalau yang tadi kita akan menggunakan satu per satu variabel X-nya. Nah, sekarang kalau yang ini kita susun dulu peringkat observasi berdasarkan nilai-nilai X, mulai dari X yang terkecil. Jadi kalau nanti ada beberapa variabel X, kita pilih salah satu variabel X-nya yang dijadikan dasar pengurutan. Nah, kemudian setelah diurutkan ya, kita hilangkan observasi yang ada di tengah ya, C, sebanyak C. Nah, kemudian bagilah sisa observasi tadi menjadi dua kelompok. Misalnya ada 30 observasi, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, 4 data yang ada di tengah dihilangkan, sehingga nanti ada 13 observasi teratas dan 13 observasi terbawah. Nah, masing-masing kita estimasi dengan OLS, sehingga diperoleh dua nilai SSE. Nah, SSE yang pertama ini berhubungan dengan variabel atau nilai-nilai X yang lebih kecil. Ya, kalau yang kedua ini untuk nilai X yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita rasiokan ya masing-masing dengan derajat bebasnya, kemudian kita rasiokan yang kelompok besar dengan kelompok kecil sehingga menghasilkan nilai lambda. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan F tabel. Kalau dia tolak H0 berarti dia terjadi heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya adalah Bruce Pagan Godfrey ya. Kalau di sini kita estimasi dulu bersama regresinya, dapatkan nilai residual I. Selanjutnya nanti akan kita hitung ya untuk mendapatkan nilai sigma kuadrat bendera gitu ya. Nah, kemudian kita buat variabel PI ya dengan formula berikut. Nah, selanjutnya variabel PI ini kita regresikan dengan variabel Z ya. Nah, dari persamaan ini kita akan dapatkan nilai ESS atau jumlah kuadratnya. Kemudian kita hitung setengah dari nilai ESS tadi. Nah, kita bandingkan dengan nilai chi-square ya dengan derajat bebas M-1. Nah, M-1 ini M-nya adalah sejumlah parameter yang kita estimasi tadi. Nah, kalau kita tolak H0 berarti tadi mengandung heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya adalah uji White. Nah, uji White ini digunakan untuk mengatasi kelemahan uji Goldfeld-1 dan uji BPG yang sensitif terhadap normalitas. Nah, misalnya kita punya regresi seperti ini, ya. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan nilai residualnya. Setelah kita dapatkan nilai residualnya, kemudian kita lakukan regresi penyokong. Ya, regresi penyokong itu kita gunakan variabel X, kemudian X dengan pangkat yang lebih tinggi, kemudian kita masukkan juga interaksinya, dan kita dapatkan nilai R². Nah, nanti jika N dikali R² ini melebihi nilai chi-square tabelnya, ya, maka keputusannya adalah tolak H0, sehingga kita bisa simpulkan terjadi heteroskedastisitas. Oke, uji Glatzer ini prinsipnya sama seperti uji Park, yaitu meregresikan nilai absolut residual I dengan variabel X ya, yang diperkirakan berasosiasi dekat dengan varians I. Nah, ini adalah beberapa bentuk umum yang bisa digunakan, jadi kita bisa menggunakan salah satunya saja. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengatasi masalah heteroskedastisitas ya? Bisa menggunakan GLS ya. Nanti kalian bisa memperoleh secara detail bagaimana melakukan estimasinya dengan GLS melalui buku Gujarati.
Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan transformasi dengan logaritma. Ya, ini biasanya digunakan untuk memperkecil skala antar variabel bebasnya. Nah, kalau dia range-nya sudah semakin sempit, diharapkan nanti variance error-nya juga tidak akan terlalu besar antar kelompok observasinya. Nah, ini adalah beberapa plot yang menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas ya. Ada pola seperti trompet seperti ini. Ini juga sama, gambarnya juga dia membentuk pola trompet, yang satu ke kanan, yang satu agak ke kiri. Nah, selanjutnya ini juga ada pola-pola tertentu yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih detail pada saat perkuliahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.